Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jasil Abdul Haq dengan NIM B301244041. Kali ini saya ingin mereview buku Arkeologi sebagai suatu pengantar. Jadi di sini saya berfokus pada bab kedua, yaitu perkembangan ilmu arkeologi. Jadi di bab ini menguraikan sejarah kelahiran ilmu arkeologi dan fase-fase perkembangannya baik di tingkat global maupun di Indonesia. Jadi di bagian pertama itu sejarah lahirnya ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi telah dikenal sejak jauh sebelum Masehi. Penerapannya pertama kali tercatat pada abad ke-6 sebelum Masehi, ketika Raja Neo-Babilonia bernama Nabonidus melakukan penggalian kuil kuno untuk menemukan pondasi, bukan untuk tujuan penelitian. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus, seorang sarjana Yunani, melakukan observasi etnografis dan mengumpulkan data tentang adat istiadat berbagai bangsa kuno. Ia dianggap sebagai bapak antropologi dan sejarah. Namun, arkeologi baru mulai menunjukkan identitasnya sebagai disiplin ilmu pada masa Renaissance pada abad ke-14 hingga ke-16. Pada masa ini, para intelektual mulai mempelajari monumen-monumen kuno di Italia dan Yunani. Namun, hingga sekitar tahun 1840, arkeologi masih berupa spekulasi dan data diperoleh dari kegiatan para antiquarian atau peminat barang antik yang melakukan penggalian tanpa rencana ilmiah. Perkembangan arkeologi didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, kegemaran. Awalnya kajian benda arkeologi bermula dari kegemaran para bangsawan Eropa mengoleksi benda kuno dari masa Yunani dan Romawi. Minat ini kemudian berkembang menjadi tantangan intelektual untuk memahami benda-benda kuno tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai sumber kitab Injil. Para cendekiawan mulai mengaitkan temuan-temuan di lapangan dengan kisah-kisah Alkitab, seperti kisah banjir besar Nuh. Namun, penggalian pada masa ini masih bertujuan untuk koleksi, bukan untuk tujuan ilmiah. Kemudian selanjutnya itu ilmu pengetahuan. Pada tahap ini, arkeologi mulai dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan lain seperti geologi dan biologi. Penelitian menjadi lebih terarah dan ditandai dengan munculnya teori-teori baru tentang asal-usul manusia seperti teori Charles Lyell dan Charles Darwin. Kemudian yang selanjutnya itu fosil. Penemu fosil dan artefak batu di Perancis memicu kesadaran bahwa benda-benda tersebut adalah hasil budaya manusia. Hal ini mendorong para ahli geologi seperti Sir Charles Lyell untuk membantah paham yang ada dan mengajukan teori ilmiah tentang pembentukan lapisan bumi. Kemudian ada sistem 3 zaman, yaitu teori ini diajukan oleh Christian Jurgensen Thompson pada abad ke-19. Teori ini mengklasifikasikan benda-benda arkeologi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Perkembangan ini melahirkan 2 paradigma utama, sejarah budaya kultural histori, dan didukung oleh arkeologi tradisional dan proses perubahan budaya kultural proses yang dianut oleh arkeologi baru, yaitu neo-arkeologi. Arkeologi baru muncul pada tahun 1960-an, menekankan pendekatan sistemik dan relevansi arkeologi dengan permasalahan dunia masa kini. Kemudian lanjut pada bagian yang kedua, yaitu fase-fase perkembangan arkeologi di Indonesia. Buku ini juga menguraikan sejarah perkembangan arkeologi di Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa fase, antara lain yaitu arkeologi prasejarah, arkeologi sejarah, arkeologi Islam, dan arkeologi kolonial. Buku ini juga menganalisis ciri khas benda arkeologi pada setiap tahapan perkembangan di Indonesia. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.